استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك
المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, kita mulai ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Kepala TKIT Arkan Cendekia, Miss Chandra Motilal SPD, kepada yang terhormat perwakilan dari guru TKIT Arkan Cendekia, Miss Nafbila SPDI, kepada yang terhormat ayah bunda yang sudah hadir di sini untuk menyaksikan langsung, baik yang di rumah. Selanjutnya terima kasih juga yang terhormat kepada para peserta baik di luar Arkan maupun dari dalam Arkan yang sudah mengikuti acara di pagi hari ini. Kepada yang terhormat teman-teman rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam acara Quranic Parenting di pagi hari ini. Dan juga kepada yang kita hormati pemateri di pagi hari ini, Ibu Alia Mufida MPSI, dan yang terhormat teman-teman semua guru yang sedang berada di rumah, insya Allah menyaksikan langsung melalui YouTube Arkan Cendekia. Pertama-tama ayah bunda, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim di pagi hari ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ayah bunda, di pagi hari ini tanggal 27 Agustus, kita sudah dapat berkumpul di aula atau masjid TKI, di Masjid Arkan Cendekia dengan acara silaturahim Quranic Parenting yang bertema memahami karakteristik anak usia dini. Lalu ayah bunda, kegiatan hari ini
kita diselenggarakan oleh TKIT Arkan Cendekia, di mana kita menjalin silaturahim antara orang tua, guru, dan juga sekolah sebagai sinergi mempersatukan sekolah dengan guru. Lalu ayah bunda, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Miss Vira dari TKIT Arkan Cendekia yang akan membawakan acara di pagi hari ini, dan saya juga akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari perwakilan Yayasan Arkan Cendekia juga Kepala TKIT Arkan Cendekia. Lalu inti acara, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya ayah bunda, mari kita buka acara ini dengan berbahagia, dengan bersyukur, dengan ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mr. Rizky. Mr. Rizky, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemateri kita Ibu Alia Mufidah MPSI dan juga kepada Bapak Muhammad Yusuf SH selaku perwakilan dari Yayasan Arkan Cendekia. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Muhammad Yusuf SH sebagai perwakilan dari Yayasan Arkan Cendekia. Kepada Bapak Muhammad Yusuf SH dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam acara Quranic Parenting, dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah kita semua yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kemudian yang kami hormati kepada pemateri, Ibu sudah hadir ya, pemateri, dan kemudian kepada Kepala TKIT Arkan Cendekia dan juga para guru yang kami hormati dan kami banggakan ya, yang sudah sabar, semangat dan ceria membimbing anak-anak kita semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian semoga doa kami bahwa semoga Allah memberikan kesehatan dan juga keberkahan kepada para guru. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terkhusus nih kepada bunda-bunda. Kepada diem aja bundanya ya. Jangan tegang ya Bapak Ibu. Terkhusus untuk pada bunda-bunda bahwa kami mengucapkan sangat terima kasih atas kehadirannya yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan ini dalam acara Quranic Parenting. Tentu Bapak Ibu sudah mempunyai jadwal keluarga masing-masing, tapi dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih untuk meluangkan waktunya dalam kebersamaan ini.
Kemudian seperti ketahui, parenting dewasa ini menjadi populer kembali ya. Seiring dengan munculnya berbagai kompleksitas problem mendidik dan mengasuh anak di era milenial. Maka bisa dipahami jika kemudian kita sebagai umat Islam perlu kembali kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran mengandung nilai-nilai luhur yang universal dalam membimbing dan memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita tentunya ya. Proses mengasuh dan mendidik tentu bukan hanya soal transmisi dan transformasi pengetahuan, tetapi juga persoalan bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter melalui komunikasi yang efektif dan keteladanan dari orang tua. Oke, bagaimana kita sebagai orang tua bukan hanya pandai memberikan tausiah atau memberikan nasihat gitu kepada anak kita, tetapi yang paling penting juga kita harus mampu nih Bapak Ibu menjadi uswah atau keteladanan buat anak-anak kita. Nah, Quranic parenting ini yaitu sebuah konsep tentang pola asuh dan pola pendidikan terhadap anak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, penasaran kan ya Bapak Ibu Bunda? Ayah Bunda nih sepertinya sudah penasaran ya, tidak sudah menunggu pemateri kita. Oleh karena itu dalam beberapa jam ke depan kita akan belajar bersama. Tidak lupa dapat kami sampaikan juga dari yayasan bahwa acara ini merupakan bagian dari kurikulum TKIT Arkan Cendekia, di mana dalam rangka mempererat hubungan kerjasama antara sekolah, guru, siswa, dan juga para orang tua dalam membentuk cita-cita kita untuk membentuk generasi Qurani tentunya. Mungkin demikian dari saya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, jazakallah khair, Mister Arkan Cendekia. Selanjutnya sambutan dari Kepala TKIT Arkan Cendekia, Miss Chandra Motilal SPD, dipersilakan waktu dan tempatnya. Izin buka masker ya ayah dan bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Selamat pagi ayah bunda semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kalau Ananda Solihah biasanya kalau ditanya sama miss-missnya, kalau misalnya ditanya apa kabarnya hari ini, Anandanya akan menjawab alhamdulillah, sehat, semangat, ceria. Bisa ya bunda ya? Bisa ya. Jadi yang pertama alhamdulillah, sehat, semangat, ceria ya. Kita coba ya, bismillah. Miss-missnya boleh dibantu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya ayah bunda pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Semangat ceria. Kok Miss-Firanya salah? Jadi Miss-nya dia ini ya yang lupa. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim ayah dan bunda, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap secara baik online ya, yang melaksanakan streaming di YouTube ataupun ayah bunda juga yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak mewakili sekolah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Yusuf. Jazakumullah khairan katsir atas keluangan dari ayah bunda yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf selaku perwakilan dari yayasan, yang kami hormati Ibu Alia Mufidah MPSI selaku pemateri pada kegiatan pagi hari ini, dan juga
para guru TKIT Arkan, juga kru dari multimedia yang sudah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Tidak lupa ayah dan bunda juga yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah kegiatan ini Quranic Parenting ya, insya Allah ini adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala. Sudah kami sampaikan dan kami informasikan sebelumnya di kegiatan Socialization Parent Meeting kemarin. Insya Allah ini akan dilaksanakan selama 4 kali dalam 1 tahun. Ini untuk percobaan dulu ya, nanti kita lihat bagaimana respon dari ayah bunda. Dalam 1 semester ini insya Allah kita akan laksanakan selama 2 kali. Yang pertama hari ini, insya Allah di pertemuan berikutnya di bulan November insya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti ayah bunda bisa mengikuti ya sampai akhir gitu. Karena ini serinya berseris gitu ya, akan bersambung. Dan yang mengisinya juga tidak hanya dari yang mengisinya dari berbagai kalangan. Mulai dari hari ini yang mengisinya insya Allah dari psikolog, dan di next berikutnya, di pertemuan berikutnya insya Allah ada dari pemateri-pemateri yang lain juga gitu ya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini sebagai program ya, sinergi antara pihak sekolah dan juga orang tua untuk mewujudkan ananda solih-solihah yang sesuai dengan visi sekolah kita, berkarakter, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan semua upaya yang sudah kita laksanakan bisa Allah jadikan sebagai jalan ya untuk mempermudah seperti itu. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, karena sepertinya ayah dan bunda sudah tidak sabar ya untuk menyimak materi pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan diisi oleh Ibu Alia Mufidah, beliau psikolog, dan mudah-mudahan nanti akan banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil dan nanti bisa insya Allah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu barangkali yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TKIT Arkan Candekia. Selanjutnya ayah bunda, insya Allah kita akan memasuki inti acara ini yang sudah kita tunggu-tunggu, dan pemateri pun sudah datang. Kepada Ibu kepada Ibu Alia Mufidah dipersilakan untuk menempati tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda, insya Allah kita akan memulai acara inti ini. Namun izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa ini ya Ibu Mufia, Ibu Alia. Pertama-tama Ibu Alia Mufidah MPSI ini yaitu psikolog anak dan remaja ya Bu. Riwayat pendidikannya yaitu S1 Psikologi Universitas Indonesia, S2 Magister Profesi Psikologi Klinis Anak, masih sama ya Bu, dari Universitas Indonesia. Nah, ada beberapa nih tentang Ibu Alia Mufidah. Ibu ini sudah memiliki anak 2 ya Bu, jadi ibu dari 2 orang anak, lalu berpraktik di klinik Mentari Anakku dan lembaga Nirlaba Rumah Cahaya. Lalu psikolog sekolah di TK Islam di TK Islam Nabila dan TK Bumi Bambini. Jadi 2 ya Bu, menaungi 2 sekolah. Lalu selanjutnya menjadi narasumber di berbagai acara terkait perkembangan dan pengasuhan anak sampai remaja serta mental health issue ya Bu. Masya Allah ya riwayatnya nih Ibu Alia Mufidah luar biasa. Selanjutnya mari kita sambut Ibu Alia Mufidah, dipersilakan waktu dan tempatnya. Sama iya betul Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin maju ke sini ya, biar kelihatan.
Oke, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mau pakai ininya Miss Chandra tadi, alhamdulillah enggak ya. Tadi Miss Chandra aja saya juga nggak hafal soalnya. Perkenalkan, nama saya Alia Mufida. Bapak, Ibu, saya biasa dipanggil Fida. Sebelumnya mungkin saya mau berterima kasih dulu, alhamdulillah sudah diundang ke sini. Kebetulan rumah saya lumayan jauh, saya dari Bintaro, dari Tangerang Selatan. Jadi hitung-hitung keluar kota hari ini, pagi ini. Tapi kalau nggak diundang ke sini saya nggak bisa tahu Bekasi nanti. Jadi sekalian jalan-jalan ke sini. Terima kasih banyak sudah diundang. Yang terhormat Bapak, terima kasih sudah mengajak saya ke sini juga. Mudah-mudahan hari ini insya Allah 1-1,5 jam ke depan mungkin ya, kita akan diskusi banyak, kita akan ngobrol, akan sharing. Jadi jangan takut Bapak Ibu untuk bercerita, untuk berkomentar, untuk nanya, karena seringkali kita tuh dapat input itu bukan dari teori, tapi dari pengalamannya orang lain. Dari pengalamannya orang lain yang sudah menjalankan, yang juga ikut berada di posisi yang kurang lebih sama kita, biasanya itu yang malah bisa kita pakai. Jadi jangan takut, jangan segan untuk nanti bercerita. Insya Allah bisa jadi manfaat buat orang tua yang lain juga. Oke, hari ini kita akan bicaranya banyak mengenai, boleh slide-nya Pak? Ya, kita akan banyak membahas sesuai dengan topik yang disarankan oleh Miss Chandra adalah memahami karakteristik belajar anak usia dini. Kalau anak-anak kita di usia TK tuh anak-anak usia dini ya Bapak Ibu ya. Sekarang sebelum kita mulai, boleh next-nya Pak? Nah, sebelum kita mulai mungkin kita mau kenalan dulu nih sama anak-anak kita usia dini. Saya izin sambil maju nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Sebelum kita membahas lebih jauh, menggali lebih detail terkait anak-anak usia dini, aku boleh mungkin minta share-nya dari Bapak Ibu sekalian. Kalau keinget mengenai anak-anak usia dini itu yang kepikir pertama kali di kepala apa? Di bawah 5 tahun, oke. Apalagi? Kalau ingat anak-anak umur di bawah 5 tahun tuh seperti apa ya? Apa? Main-main, oke, terus? Di bawah 5 tahun, main-main, kemudian apa lagi? Apa Ibu? Tantrum, oke. Wah ini kayaknya kalau dicolek dikit bisa curhat nih kayaknya. Oke, ada lagi yang lain? Di bawah 5 tahun, manja, oke. Bapak-bapak mungkin ada ide kalau ingat-ingat anak usia dini itu seperti apa sih? Yang kepikiran di kepala apa Pak? Kenapa? Polos? Lugu dan polos, oke. Apalagi? Apalagi kalau keingat anak-anak usia 5 tahun ini sebenarnya di sini juga ada nih adik-adik yang usianya usia dini. Ada yang manja, ada yang lugu, polos, ada yang main-main, tantrum, terus apalagi ya? Kira-kira kalau ngebayangin anak-anak itu usia dini itu berarti seperti apa? Karena kalau kita mau bayangin anak usia dini sama anak-anak usia SD pasti beda, ya enggak? Nah, kalau anak usia dini itu yang khasnya apa? Apalagi? Mungkin Ibu ada? Meniru, betul banget. Aktif, oke. Ada lagi yang mau menambahkan dari bapak-bapak mungkin? Oke, kurang lebihnya itu ya. Boleh next lagi Pak? Oke, jadi kalau kita mengingat tentang anak-anak usia dini, bener banget ya Bapak Ibu. Biasanya anak-anak usia dini itu aktif, ya enggak? Aktif bergerak. Kadang-kadang kita kalau ngelihat kok energinya nggak habis-habis ya gitu ya. Kita orang tuanya udah teler, anak-anaknya masih muter aja gitu ya. Masih senang banget bergerak. Kemudian senang bermain. Tadi ada yang bilangnya senangnya main-main. Karena memang dunianya anak-anak usia dini adalah dunianya bermain. Kemudian mostly ceria. Biasanya anak-anak usia dini tuh lebih seringnya sebetulnya happy, lebih senengnya sebetulnya ceria gitu ya. Fitrahnya mereka tuh anak-anak yang baik dan anak-anak yang happy.
Kalau Bapak Ibu mungkin memperhatikan atau mungkin ibu-ibu guru miss-missnya di sekolah, anak-anak yang mungkin ada konflik nih sama temennya, mereka nggak nyimpen dendam sama sekali. Hari ini mereka bisa berantem sampai nangis-nangis gitu ya, besokannya udah gandengan tangan lagi gitu ya. Besoknya mungkin udah peluk-pelukan lagi sama temennya. Sama kita orang tuanya juga gitu ya, kita yang suka ngomelin mungkin, yang suka marah, mereka akan tetap sayang kita, tatapan mereka ke kita luar biasa. Nggak ada dendam sama sekali, mereka nggak meninggalkan itu sama sekali di hati mereka. Mostly ceria, tapi pastinya masih ada nih tantrumnya tadi seperti kata ibu. Walaupun diharapkan, kita berharapnya itu usia-usia 4 tahun, 5 tahun, intensitas sama frekuensinya tantrum itu sudah cenderung menurun. Biasanya peaknya tuh, tinggi bangetnya tuh usia 2 tahun, 3 tahun tuh biasanya. Diharapkan semakin usianya tambah, dan jika direspon dengan tepat, insya Allah frekuensinya akan lama-lama menurun. Kemudian punya idenya macam-macam biasanya. Kadang-kadang kita suka heran, kok dia punya ide gitu ya. Kadang-kadang out of the box gitu ya. Kadang-kadang kayak, kita aja orang dewasa nggak dapat tuh ide gitu, kreatif gitu ya. Kemudian ingin tahunya juga tinggi, tanya ini, tanya itu. Kalau dia terbiasa mengeksplor lingkungannya, akan muncul banyak pertanyaan. Ini kenapa begini, ini kok gini, ini kok gitu ya. Kemudian ingin melakukan banyak hal sendiri. Kadang-kadang padahal kemampuannya belum optimal, tapi dia kepengen coba sendiri. Jadinya akhirnya misalnya jadi berantakan, atau jadi tumpah-tumpah, atau jadi dia belum tahu kalau kemampuannya dia belum sebegitunya, dia bawa banyak barang akhirnya jatuh-jatuh misalnya. Tapi disitulah memang karena periode mereka lagi mau menunjukkan bahwa mereka bisa mandiri, mereka bisa lakukan sendiri. Jika kita butuh cek kira-kira kita memfasilitasi apa enggak ya, atau jangan-jangan kita menghambat, sini biar mama aja, sini biar ayah aja. Sehingga malah jangan-jangan menghambat tuh periode yang harusnya mereka belajar untuk mandiri. Kemudian regulasi emosi juga belum optimal, makanya tadi tantrumnya mungkin masih ada gitu ya. Menyampaikan atau mengekspresikan emosinya belum dengan cara yang 100% tepat. Kita aja sebagai orang tua kadang-kadang suka nggak tepat ya, nggak Bapak Ibu, suka masih belajar terus ya. Nah begitu juga anak-anak kita yang memang otaknya belum 100% berkembang secara optimal. Oke, boleh next Pak. Nah, definisinya anak usia dini atau yang kita sebut dengan early childhood, itu kalau Bapak Ibu mungkin browsing atau misalnya cari-cari referensi gitu ya, ada beberapa nih pendapat. Ada yang bilang yang disebut early childhood atau anak usia dini itu dari mulai dalam perut, dari mulai di dalam kandungan sampai usia 6 sampai 7 tahun. Tapi dalam konteks ini kita bahas anak-anak di usia 2 sampai 7 tahun, 6 sampai 7 tahun. Kemudian di periode ini nih periode yang sangat penting nih Bapak Ibu, periode yang kritikal sebutannya. Kenapa? Karena di periode ini itu periode di mana perkembangan otak lagi pesat-pesatnya gitu ya. Katanya kalau anak bayi yang lahir itu otaknya beratnya tuh sudah akan berkembang 3 kali volumenya gitu ya. Berkembang 3 kali lipat saat dia berusia 3 tahun. Dan kemudian saat dia usia 7 tahun, itu sudah 90% otak manusia itu terbentuknya di saat usia 7 tahun. Jadi bisa kita bayangkan kita nih sekarang, 90% dari otak kita tuh terbentuknya tuh semasa 7 tahun pertama kehidupan kita. Jadi kita bisa bayangkan bahwa periode ini adalah periode yang sangat kritikal, yang bisa dibilang menjadi sedikit banyak menentukan nih periode-periode berikutnya akan nanti seperti apa jalannya, akan bagaimana berjalannya gitu. Jadi sebagai pondasi gitu ya Bapak Ibu. Boleh nextnya Pak. Nah jadi kalau Bapak Ibu bayangkan nih setiap anak yang lahir gitu ya sama Allah tuh di otaknya udah dikasih roadmap-nya gitu ya, kayak udah dikasih jalur-jalurnya. Itu sama Allah memang sudah dikasih itu, jadi kita tuh nggak lahir dalam kondisi nggak ada apa-apa gitu ya. Sama Allah kita udah dikasih sesuatu di otak kita yang kita sebutnya nature kita gitu ya, roadmap-nya. Nah si roadmap ini itu, jadi kayak jalur-jalurnya ini tuh harus bisa saling berhubungan satu sama lain. Caranya berhubungannya itu dengan cara ada neural connection namanya.
Neural connection ini caranya didapatkan dari pengalaman atau nature. Jadi kalau Bapak Ibu nih, anak-anak itu lahir punya bawaannya ya, punya nature-nya. Kita sendiri nih lahir punya bawaan sesuatu nih. Ya karakter, ya potensi-potensi bawaan. Kita ambil dikit dari ayah, kita ambil dikit dari ibu, sorry. Oh iya, suaranya kurang jelas ya, mohon maaf. Maaf. Nah, sini ya Bu. Kita ambil sedikit dari ayah, kita ambil sedikit dari ibu, itu udah ada potensinya tuh di kita, sudah ada di roadmapnya itu. Nah kemudian bagaimana kita direspon sama lingkungan kita, sama keluarga, tempat kita tinggal, kalau kita nangis diresponnya gimana, kalau kita ketawa diresponnya gimana, kalau kita lagi berantem diresponnya gimana, itu berarti kan jadi pengalaman kita. Kemudian bagaimana nutrisi kita, nah itu semuanya itu menjadi nurture-nya, menjadi pengalamannya. Dan itulah yang akan membantu si map itu, si jalur-jalur itu saling berhubungan satu sama lain. Jadilah si neural connection itu. Nah pengalaman-pengalaman yang anak-anak kita miliki, itulah yang menjadi fondasi dari kemampuan anak-anak untuk berbahasa, berkomunikasi, juga tahu nih yang mana yang baik, yang mana yang enggak, yang mana yang kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk bergerak, motorik kasar, motorik halus, memori, semuanya itu dari si pengalaman-pengalaman tersebut gitu. Nah yang satu hal yang sangat luar biasa gitu ya, setiap kita istilahnya gini, setiap kita ngobrol sama anak kita, setiap kita berinteraksi sama mereka, main-main sama mereka, itu kayak ada bagian di otaknya mereka tuh yang nyala gitu ya. Yang nyala kemudian dia bikin tuh koneksinya. Dia bikin koneksinya dan koneksinya akan semakin kuat saat dia berhubungannya itu sama orang yang dia sayang. Saat ada kehangatan di situ, saat ada keceriaan di situ. Jadi dia tahu nih ini yang ngobrol sama aku nih orang yang aku sayang banget nih, mamaku, ayahku atau keluargaku gitu ya. Sehingga si koneksinya itu akan jauh lebih kuat. Nah saat kita lakukan itu dengan dari mulai dini, usia dini, dan juga kita lakukannya secara sering, itu semakin lama semakin kuat. Koneksinya makin lama makin kuat dan kayak diikat lagi sama rasa kasih sayang gitu ya, sama cinta kasih dari kita. Sehingga mudah-mudahan nggak mudah untuk ambrol gitu ya, nggak mudah untuk rusak. Karena kalau misalnya nih kita kasih stimulasi anak kita satu kali, terbangun nih neural connection-nya. Tapi kita nggak ulangin, kita cuma satu kali itu aja, nanti kapan-kapan baru bikin lagi. Kemungkinan besar itu akan rapuh tuh si koneksinya gitu ya, akan bisa drop. Nanti jadi pada saat bikin lagi ya bikin lagi dari awal. Nah jadi memang sesuatu yang kita kasih ke anak-anak kita khususnya harus secara rutin, konsisten dan juga berulang-ulang supaya si connectionnya itu terjalin dengan kuat dan gak mudah rusak gitu. Semakin sering kita build connection, kasih stimulasi, jalur-jalur di otak itu semakin kuat dan semakin banyak. Jadi volume otaknya tuh semakin berat sama kekuatan koneksinya. Nah itu kita sebutnya synaptic pruning. Kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka bercocok tanam, kita kan gunting-guntingin ya, misalnya ada yang kuning-kuning kita gunting gitu ya, supaya tanamannya semakin sehat. Nah itu sebetulnya sama, seperti kita juga merawat anak-anak kita dengan cara yang seperti itu, diperun juga gitu. Oke, mudah-mudahan sampai sini lumayan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Boleh next Pak. Oke, jadi sekarang kita akan bahas lagi nih lebih detail mengenai karakteristik anak usia dini. Boleh next lagi Pak. Setelah tadi kita bahas, dan Bapak Ibu sempat kasih input kalau anak-anak usia dini itu tadi ya main-main, kemudian aktif dan lain sebagainya. Jadi memang di masa-masa anak usia dini atau kita sebutnya di preschool age gitu ya, bukan school age, belum school age, jadi masih preschool age. Itu masanya bermain, itu udah pasti anak-anak usia dini itu masanya bermain. Kemudian waktunya belajar fondasi sosialisasi. Jadi kayak di sekolah nih, sekolah tuh bisa dibilang jadi miniaturnya kehidupan nyata gitu, miniaturnya real life gitu. Jadi anak-anak akhirnya belajar, apalagi nih mungkin
anak-anak kita yang 2 tahun kemarin di rumah terus ya, pandemi gitu ya. Sekarang benar-benar jadinya masuk sekolah tuh real life banget buat mereka. Masuk belajar untuk beradaptasi sama orang dewasa lain selain orang tuanya sendiri. Kemudian belajar berada bersama anak-anak lain seusianya. Bagaimana menempatkan diri, bagaimana bisa sharing, bagaimana bisa bergiliran. Itu semua itu sebuah fondasi untuk sosialisasi. Fondasi kemampuan sosial emosional. Kemudian di usia ini juga masa eksplorasi. Mereka nih, apa yang mereka lakukan sekarang ini nih istilahnya, itu mereka lagi figure out gitu ya, mencari tahu bagaimana sih caranya dunia ini bekerja. Bagaimana sih, apa sih rasanya sih ada di dunia ini tuh bagaimana caranya gitu ya. Kalau yang kayak gini tuh terjadi karena apa, sebab akibat dan lain sebagainya. Kemudian masanya banyak muncul pertanyaan, tadi ada yang bilang ya, banyak tanya, banyak niru juga gitu ya, imitasi. Mereka itu di masa-masa ini jadi peniru ulung banget. Jadi memang kita sebagai orang tua butuh sadari dan berhati-hati dalam bicara, dalam berperilaku, saling mengingatkan sama pasangan juga gitu ya, untuk supaya yang ditiru sama anak-anak kita adalah yang pengen mereka tiru. Jangan sampai yang ditiru adalah yang gak bagus ya. Kemudian masanya kreativitas, mereka lagi seneng-senengnya coba-coba hal-hal yang mungkin kita nggak kepikiran. Kalau mainannya dengan, misalnya kita beliin mainan, ada nggak ya Bapak Ibu mungkin punya pengalaman? Beliin mainan, setelah dia mainkan sedemikian rupa sesuai dengan caranya, udah bosen nih, terus dirubah lah sama dia gitu ya. Diganti, ditambahin apa, kita mungkin kalau lihat, kok jadi kayak hancur ya nih mainannya gitu ya. Padahal mungkin dia sedang melatih tuh, mereka lagi mencoba-coba gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa bayangin nggak pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang sebegitu variatifnya dan hampir semuanya membutuhkan kreativitas. Setuju nggak Bapak Ibu? Kreativitas itu sangat sesuatu skill yang harus dipupuk terus dari mulai anak-anak kita usia dini sampai dia besar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akhirnya mematikan kreativitas mereka. Jadi mereka takut punya kreasi-kreasi yang baru. Padahal nanti di usia mereka dewasa itu yang salah satu yang paling dibutuhkan sama mereka. Kemudian masanya mulai mengenal variasi emosi. Nah, biasanya tuh usia 1,5 tahun, 2 tahun tuh anak-anak mulai muncul ledakan-ledakan emosi. Jadi mereka udah mulai tahu variasi emosi tapi belum bisa kontrol, akhirnya meledak-meledak gitu ya. Nah biasanya di usia 3, 4 tahun, 5 tahun itu sudah mulai mereka bisa belajar untuk ngontrol. Tapi biasanya ledakannya masih suka ada sekali-sekali. Dan itu sesuatu yang kita butuh pelajari, polanya seperti apa, dan kita juga butuh pelajari cara merespon yang tepat gimana. Supaya mereka jadi orang-orang yang memahami emosinya mereka, supaya mereka jadinya bisa memahami juga emosinya orang lain. Satu-satunya cara untuk bisa memahami dan berempati sama orang lain adalah untuk tahu juga tentang dirinya sendiri. Memahami dirinya sebelum bisa memahami orang lain. Gitu. Boleh berikutnya Pak? Oke, karena kita mau bahas lebih jauhnya ke belajar, pendidikan atau belajar usia dini. Tapi kita butuh sepakat dulu bahwa yang namanya pendidikan atau belajar usia dini itu tidak hanya di sekolah, justru lebih banyaknya di rumah, ya enggak Bapak Ibu? Tapi sekolah itu bisa jadi satu aspek yang sangat bantu dan sangat bisa harus bersinergi sama kita sebagai orang tua. Biar bisa bareng-bareng, kalau katanya pepatah, it takes a village to raise a child. Jadi village-nya itu ya orang tua, sekolah, lingkungan rumah, keluarga besar, itu semuanya butuh sedemikian rupa bersinergi supaya bisa sama-sama membesarkan anak-anak dan generasi yang kita inginkan gitu ya, generasi yang baik. Nah, apa itu pendidikan usia dini? Pendidikan usia dini itu tujuannya sebetulnya adalah untuk mengembangkan, membantu tumbuh kembangnya anak-anak supaya optimal dan menyeluruh. Gitu ya, optimal dan menyeluruh. Menyeluruh itu seperti apa maksudnya? Menyeluruh itu maksudnya menyentuh ke semua aspek perkembangan. Ada aspek kognitif, aspek bahasa, sosial emosional, dan fisik motorik. Kalau saya mungkin mau tanya, kalau kognitif itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Kalau aspek kognitif itu aspek yang seperti apa? Mungkin Bapak-Bapak ada yang tahu kalau kognitif seperti apa? Kalau kognitif itu kaitannya sama daya pikir Bapak Ibu.
daya pikir, daya ingat, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana kaitannya sama memori udah tadi ya, memori, daya ingat, pemecahan masalah yang hubungannya nantinya tuh sama akademis. Jadi bagaimana dia mempelajari bentuk-bentuk huruf dan segala macam itu masuknya ke kognitif, yang kaitannya sama IQ deh gitu biasanya. Nah kemudian bahasa itu sebetulnya masuknya ke kognitif juga. Kemudian sosial emosional, tadi yang sempat kita bahas, jadi bagaimana seseorang anak itu mampu memahami dirinya, apa yang dia rasakan, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, dan kemudian bisa memahami apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain suka dan apa yang orang lain nggak suka. Kemudian fisik dan motorik kasar dan juga motorik halus. Boleh nextnya lagi Pak? Nah, pembelajaran itu seharusnya seperti apa? Pembelajaran itu untuk anak-anak yang nomor satu menurut saya harus bermakna. Bermakna itu seperti apa? Bermakna itu harus relate sama mereka. Harus mereka bisa rasa bahwa aku butuh mempelajari ini gitu. Kayak misalnya kalau kita ngajarin anak-anak kita mengenalkan huruf misalnya. Sebetulnya setahu saya nggak ada aturan yang harus mengenalkan huruf itu dari A berurutan sampai Z gitu ya. Kita boleh mengenalkan yang mana aja. Kalau saya misalnya spesifik kepengen mengenalkan anak saya huruf-huruf yang ada di namanya dulu. Supaya dia relate nih, dia berasa kepengen untuk mempelajari namanya. Oh namanya ada huruf A-nya, oh ada huruf R-nya, oh ada huruf H-nya misalnya. Nanti berikutnya dia akan mempelajari yang ada di nama kakaknya misalnya, atau nama adiknya, atau nama mainan kesukaannya misalnya. Jadi sesuatu yang membuat dia tertarik dan bermakna buat dia. Jadi bukan sekedar ini Ibu Budi. Jadi kalau Budi terus dia nggak kenal Budi itu siapa gitu ya, kecuali nama kakaknya atau namanya dia sendiri Budi ya. Cuman maksudnya sebisa mungkin kita buat pembelajaran itu bermakna buat dia. Yang bermakna buat dia itu apa? Itu yang kita coba masukkan. Kemudian pastinya harus menyenangkan. Kita bayangin nggak untuk anak-anak usia dini mempelajari sesuatu itu harus sambil duduk selalu buka buku kayak kita lagi belajar. Kita aja belajar kepengen sambil bergerak kadang-kadang gitu ya, kepengen sambil jalan-jalan keluar, apalagi mereka. Mereka itu belajarnya pakai indranya, pakai indera-indera mereka. Jadi mereka butuh pegang, mereka butuh hands on experience. Mereka butuh pegang, mereka butuh lihat langsung secara konkret. Kalau cuma diceritain aja biasanya mereka belum nangkep. Tapi kalau lihat langsung tuh, oh tanamannya begini, oh kalau misalnya binatang itu seperti ini dan lain sebagainya, itu mereka lihat langsung. Jadinya lebih bermakna dan juga lebih menyenangkan dan menggunakan keseluruhan indera mereka. Mereka bisa bergerak, mereka bisa bertanya, melihat, mendengarkan, mencium semuanya. Gitu. Kemudian penuh kehangatan. Nah ini nih, insya Allah para miss di sini tentunya penuh kehangatan sama anak-anak, melihat bahwa anak-anak ini setiap perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak itu selalu ada alasan di belakangnya. Jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan cepat-cepat. Oh ini karena ini dia marah-marahnya cuma karena kepengen permen. Bisa jadi ada alasan lain di belakangnya gitu. Jadi kita butuh selalu melihat setiap perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak kita itu ada apa ya di belakangnya yang mau dia sampaikan ke kita. Nah, dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita bisa meresponnya dengan penuh kehangatan, dengan penuh empati terhadap apa yang sebetulnya sedang mereka rasakan. Kemudian melihat keunikan anak, nggak banding-bandingin, nggak juga disamaratain, bahwa seharusnya sudah bisa ini berarti semuanya sudah harus bisa, gitu ya. Nggak seperti itu, karena setiap anak perkembangan anak itu sifatnya memang ada milestone-nya. Tapi setiap anak punya temponya masing-masing untuk berkembang. Ada yang duluan sampai sini, ada yang belakangan. Yang duluan belum tentu pasti dia misalnya dalam tanda kutip lebih pintar, belum tentu. Yang belakangan belum tentu pasti lebih dalam tanda kutip bodoh misalnya gitu ya. Enggak seperti itu. Semuanya itu gradual, semuanya itu bertahap dan ada range usianya. Yang jelas kita butuh cek terus. Ada keterlambatan apa enggak, keterlambatannya seberapa jauh gitu ya. Tapi yang jelas setiap anak punya temponya masing-masing. Kemudian sesuai dengan tahap perkembangan anak, kita butuh cek terus.
yang kita kasih nih ke anak-anak kita di usia segini nih ekspektasinya ketinggian nggak? Atau kerendahan nggak? Kalau ketinggian anak kayak mau reach terus tapi nggak nyampe-nyampe. Jadi berasanya seperti kurang terus di mata orang dewasa. Tapi kalau kerendahan nanti dia punya optimalnya segini tapi seperti nggak nyampe juga karena nggak dikasih challenge lebih. Jadi kita butuh sesuaikan dengan perkembangan anak dan juga dengan kemampuannya anak itu. Oke, lanjut boleh Pak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bermain Bapak Ibu. Memang anak-anak di usia dini itu belajarnya pakai main, mainnya itu adalah belajar. Bagaimana bisa seperti itu? Karena main-main itu dunianya anak. Saya waktu kuliah Bapak Ibu, guru dosen-dosen saya selalu misalnya kita lagi curhat gitu ya tentang klien kita, misalnya kita nggak tahu nih data ininya nggak dapet nih kenapa dia begini-begini. Dosen saya selalu tanya, kamu udah main belum sama dia? Kamu udah main apa aja? Mainnya udah berapa lama? Kenapa begitu? Karena dengan main itu kayak membuka dunianya mereka. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin boleh diingat-ingat, pernah nggak ada yang punya pengalaman dengan saat bermain yang lagi asik gitu ya sama anak-anak, tiba-tiba dia memunculkan cerita-cerita yang sebelumnya dia nggak pernah ceritain. Cerita tentang temennya, cerita tentang gurunya, cerita tentang hal-hal yang dia suka atau yang nggak dia suka. Itu kadang-kadang tiba-tiba keluar aja pada saat dia lagi asik bermain. Karena itu kayak pintu atau jendelanya dunia mereka untuk bisa nyambung sama kita. Kalau kita mau ngobrol sama dia, kita duduk berdua, abis itu kita ajak ngobrol gini, belum tentu bisa ngobrol, belum tentu bisa keluar. Tapi saat main, biasanya seringkali itu keluar. Dan dengan bermain, karena bermain itu mementingkan proses daripada hasil, nah itu juga sesuatu yang kita butuh encourage gitu ya, butuh kembangkan sama anak-anak kita, yaitu growth mindset. Bahwa kalau kita main ini, hari ini bisanya sampai sini. Proses memainkannya seperti apa, besok nanti bisa berubah lagi, bisa nambah lagi, skillnya bisa bertambah. Oh, aku ngerjain puzzle-nya ini hari ini masih dibantuin sama mama. Besok dibantuinnya udah lebih sedikit. Besoknya lagi aku udah bisa sendiri. Jadi ada prosesnya tuh gitu ya, dan proses itu sebetulnya yang membuat anak-anak belajar. Kemudian dengan bermain, anak-anak menggunakan kreativitasnya seperti yang tadi kita bayangin ya. Hari ini tracknya dibuatnya begini, besok tracknya dibuatnya berubah lagi. Dicampur sama dia menggunakan kardus, menggunakan apa gitu ya. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang berbeda terus setiap harinya. Kemudian mengembangkan keterampilan motorik, kekuatan fisik kognitif, dan tentunya kemampuan sosial emosional saat dia misalnya mengatasi tantangan, bikin sesuatu rusak, gimana cara dia mengatasi gak enaknya perasaan apa yang dia bikin terus rusak. Saat dia main sama orang lain gimana caranya bergiliran, bagaimana caranya aku mau pinjam yang itu boleh gak, aku mau pakai yang itu boleh gak, kalau gak boleh gimana caranya dia menghandle perasaannya. Itu semua didapatkan saat dia lagi bermain. Kalau dia belajar aja, dalam tanda kutip duduk aja, dia nggak bisa mendapatkan semuanya secara utuh. Salah satu fungsi penting dari bermain menurut Piaget itu salah satu tokoh perkembangan anak, yaitu memberi kesempatan pada anak untuk mengasimilasi kenyataan dengan dirinya dan dirinya terhadap kenyataan. Maksudnya apa? Seperti yang tadi saya bilang bahwa bermain itu dunianya anak-anak. Jadi dia waktu melihat dunianya kita nih, dunianya orang dewasa, mereka belum tentu paham. Ini tuh apa maksudnya gitu ya. Dengan cara bermain, dia seperti nyampurin tuh, mengasimilasi dunia nyata dengan dirinya sendiri. Jadi mereka jadi lebih paham, oh maksudnya dunia ini tuh begini loh berjalannya gitu. Mereka bisa nyambungnya itu lewat bermain. Mereka bisa make sense of the world lewat bermain gitu. Boleh next lagi Pak. Dengan bermain anak bisa engage itu apa ya? Engage itu pokoknya jadinya bermain itu membuat mereka bisa nyambung gitu ya, bisa nyambung, bisa connect, bisa tune in sama lingkungan sekitarnya. Bermain itu creates a sense of wonder. Jadi a sense of wonder itu apa? Suka ada nggak anak-anak yang tanya, kenapa ya Bun ini kok bisa begini gitu? Bun
kok itu kok kalau misalnya mendung itu kok bisa jadinya suasananya jadi gelap, itu kenapa ya gitu. Atau Bun, ini kalau misalnya airnya dituang ke daun yang ini kok daunnya nggak basah sih, misalnya gitu. Jadi dengan bermain, dengan mengeksplorasi dunianya, itu bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan atau wondering gitu ya. Wondering why this, wondering why that, itu dari bermain gitu. Jadi kita bisa di situ, belum tentu kita punya jawabannya, kita juga bisa wondering barengan sama mereka. Iya ya nak, kenapa ya gitu. Gimana ya, kita mau cari tahu di mana ya, kita tanya yuk sama siapa, kita tanya yuk sama bu guru, atau kita baca buku yuk bareng-bareng, atau kita lihat videonya yuk, misalnya gitu. Jadi creating a sense of wonder itu menurut saya bisa membentuk anak-anak menjadi pembelajar yang ulung. Kalau kita perasaannya udah tahu semua, akhirnya nggak kepengen cari tahu, ya nggak Bapak Ibu. Tapi kalau kita berasanya kepengen tahu, ada terus hal-hal baru, itu membuat kita jadinya kepengen belajar terus. Kemudian tanpa kita sadari saat mereka bermain, mereka belajar banyak sekali tentang kompetensi-kompetensi baru yang bisa naikin kepercayaan diri mereka. Jadi dari bermain, insya Allah kepercayaan diri mereka bisa meningkat. Kemudian resiliensi juga. Ada yang tahu Bapak Ibu resiliensi itu apa? Resiliensi itu adalah kemampuan bangkit saat mereka jatuh. Saat mereka belajar naik sepeda terus jatuh, mereka bisa bangkit lagi, insya Allah resiliensinya dibantu juga. Dibantu untuk meningkatkan juga. Kalau mereka sempat gagal, kalah karena sesuatu, gimana caranya mereka menaikkan dirinya kembali, bangkit lagi gitu. Dua hal itu adalah hal yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Boleh next lagi Pak? Oke. Jadi sebetulnya belajar di usia ini tuh cukup effortless gitu ya, cukup kayak berjalan dengan semestinya. Asalkan kita yakin anak-anak berinteraksi dengan lingkungan yang responsif dan juga positif. Tidak memaksa, tidak menjatuhkan, tidak mengkritisi yang bikin dalam tanda kutip memalukan buat anak. Kemudian anak-anak bisa mengeksplorasi lingkungannya dan anak-anak bisa bermain dengan variasi. Kalau kita kasih variasinya itu minim, anak-anak jadinya juga minim juga nih, istilahnya yang terstimulasi di otaknya itu aja gitu ya. Kayak sama kalau kita lihat anak-anak kita yang misalnya screen time-nya kebanyakan, nontonnya banyak gitu ya. Bukan berarti nonton tuh nggak menstimulasi, nonton itu menstimulasi, tapi pada akhirnya menstimulasinya bagian itu aja gitu ya. Visualnya aja yang distimulasi, tapi perabaannya belum tentu kena, fisiknya belum tentu kena, sosial emosionalnya belum tentu kena. Sehingga yang lainnya bisa gampang ambrol, tapi mungkin yang visualnya doang yang sampai ke overstimulasi. Jadi kita butuh ratakan pengalaman mereka, butuh sevariatif mungkin supaya mereka benar-benar merasakan semua pengalaman. Boleh next lagi? Nah, agar orang tua yakin ini adalah aspek-aspek dan kegiatan yang bisa dijadikan panduan. Yang pertama nih, misalnya ini adalah hal-hal yang kita di rumah bisa lakukan dengan sehari-hari sebetulnya sambil melibatkan anak-anak kita dalam kegiatan kita. Misalnya motorik halus, menggunting. Saya sering menemukan orang tua yang memang takut mengajarkan anak-anaknya menggunting misalnya, karena kan berbahaya gitu ya. Tapi justru karena menggunting itu berbahaya, menurut saya saat anak sudah menunjukkan ketertarikan, kita butuh ajarkan. Dengan ditemani, dengan didampingin, dengan peralatan yang seaman mungkin. Karena semakin kita hindari, semakin dia nggak bisa, semakin berbahaya dia saat memegangnya. Bener nggak? Jadi kalau misalnya kita nih belajar masak tapi kita takut minyak, akhirnya kita nggak bisa masak karena kita menghindari terus. Tapi kalau kita coba lagi, kita pelajari caranya supaya nggak nyiprat-nyiprat gimana dan lain sebagainya, akhirnya kita jadi bisa dan akhirnya kita nggak takut. Jadi kuncinya adalah justru berlatih tapi didampingin dulu. Jadi kalau motorik halus, menggunting, memegang alat tulis, mengancing, bermain dengan benda yang kecil-kecil, bantuin lap meja, bantuin lap jendela, semprot-semprot untuk kekuatan tangannya, untuk kemampuan dia pra menulis. Jadi kemampuan pra menulis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menulisnya, tapi dengan kekuatan ototnya yang dilatih dengan banyak hal. Kekuatan bahunya, kekuatan tulang belakangnya, semua terkait dengan motoriknya, gitu ya. Kemudian motorik kasar, melompat dengan 2 kaki. Nanti semakin besar dia bisa melompat dengan 1 kaki.
manjat, kemudian bergerak dengan pertimbangan yang cukup. Seringkali orang tua juga bilang gini, anak saya mah aktif Bu, kalau urusan motorik kasar mah nggak kurang dia, misalnya gitu ya. Wah udah deh, semuanya dia bisa deh, manjat bisa, lompat bisa, prosotan bisa, semua bisa gitu. Tapi ternyata yang dia belum bisa adalah mempertimbangkan, tahu bahaya apa enggak, bisa ngerem apa enggak saat dibutuhkan. Nah itu yang kita juga butuh latih. Itu kan kaitannya sama regulasi ya Bapak Ibu ya, kontrol dirinya. Boleh lompat-lompat tapi bisa ngontrol nggak lompatnya. Boleh manjat-manjat tapi tahu nggak sampai di titik mana itu cukup berbahaya. Kita bisa cukup lepaskan nggak dia untuk melakukannya sendiri gitu. Kemudian tadi regulasi diri, mampu mendengarkan, mampu duduk dengan tenang saat dibutuhkan. Kemudian regulasi emosi, menunda keinginan, bergiliran. Kemudian belajar toleransi akan frustrasi supaya istilahnya sumbunya nggak gampang kebakar. Bisa kebayang kalau anak-anak baloknya jatuh dikit, nangis guling-gulingan, terus dibetulin, jatuh lagi, nangis lagi guling-gulingan misalnya gitu. Jadi sumbunya dia, sumbu lilinnya pendek banget. Nah itu sesuatu yang kita butuh latih untuk dipanjangkan terus. Kemudian perkembangan sosial emosional, melatih empati, memahami apa yang dia rasakan, orang lain rasakan, apa yang gak suka, apa yang dia suka. Kemudian saat berkonflik sama temennya, apa yang harus dia lakukan. Kemudian keterampilan akademik dasar, mengenal huruf, angka, mengenal tulisan. Kemandirian juga dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari. Memakai bajunya, melepaskan bajunya, hal-hal yang dia sudah bisa lakukan kayak misalnya menjemur handuknya sendiri, meletakkan baju kotor di tempat baju kotor misalnya gitu. Kemudian bermain kreatif dan imajinatif. Memfasilitasi anak-anak untuk punya imajinasi. Kira-kira lagi berimajinasi apa, kita bantu coba fasilitasi dengan peralatan yang kita bikin bareng-bareng. Sehingga mereka bisa punya ide dan idenya itu terfasilitasi dengan baik. Gitu. Jadi kurang lebihnya nih sebetulnya ini nih area yang butuh kita kembangkan dari anak-anak usia dini. Boleh next lagi Pak? Nah, peran orang tua di rumah seperti apa misalnya? Yang paling penting menurut saya untuk anak-anak usia dini itu punya rutinitas jadwal yang terstruktur dengan cukup rapi. Nggak perlu kaku, bukan kaku ya Bapak Ibu, tapi cukup jelas. Jadi anak-anak itu tahu memprediksi dalam satu hari itu aku ngapain aja ya kegiatannya. Supaya apa? Supaya jadinya mereka tahu mau expect apa dalam hari itu. Menghindari tantrum juga kalau mereka tahu abis ini aku akan apa, abis ini aku apa. Aku akan dapat jatah nontonku di jam berapa. Aku akan makan siang di jam berapa, aku akan main keluar di jam berapa, kurang lebihnya begitu. Mungkin untuk anak-anak yang belum tahu jam nggak apa-apa, tapi ada patokan-patokannya yang terjadi di setiap hari sehingga terjadi struktur yang lebih rapi. Kemudian komunikasi sama guru itu menjadi suatu hal yang menurut saya penting banget gitu ya. Apa yang terjadi di sekolah, orang tua butuh tahu, orang tua bisa dapat ide, dapat inspirasi, begitu juga sebaliknya. Guru-guru mungkin bisa dapat ide dan inspirasi juga dari orang tua di rumah bagaimana cara menghandle anak-anaknya di sekolah. Koneksi dan ngobrol dengan anak itu nomor satu sih menurut saya. Bagaimana kita menjalin hubungan yang positif itu menjadi bekal kita sampai nanti anak-anak kita besar. Itu dipupuknya dari sekarang. Serve and return namanya. Jadi kita memberikan dan kemudian kita mendapatkan kembali, kemudian kita beriin lagi, kita dapetin lagi. Jadi kayak komunikasi yang berputar, komunikasi atau interaksi dua arah yang tektok. Kemudian memberikan pilihan proyek-proyek ringan kayak misalnya kita minta dibantuin saat masak atau proyek-proyek sensory play misalnya atau bermain motorik di rumah atau apa ya, menggunting misalnya dan lain sebagainya. Membaca buku, oh iya, membaca buku menurut saya setiap hari itu harus ada sesi membaca buku. Nggak harus sebelum tidur, tapi selalu harus ada buku di dalam kesehariannya anak-anak. Kalau kita mau anak-anak kita bisa baca, mencintai buku, berarti kita harus bangun kebiasaan membaca buku setiap hari. Kemudian dorong anak untuk bermain bebas, free play.
Jadi saat mereka bisa bermain bebas, bisa independent play sendirian, kita melakukan yang lain, itu biasanya terjadi banyak hal di otak mereka. Jadi saat mereka lagi bermain sendiri, main bebas, kita bisa fasilitasi dengan barang-barang di sekitarnya yang mereka bisa pakai, as long as it is safe, bisa aman, insya Allah mereka akan dapetin banyak hal. Oke, silakan selanjutnya Pak. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah untuk bersenang-senang sama anak-anak, having fun, itu yang akan nempel di memorinya mereka. Kalau kita mungkin mengingat-ingat apa yang terjadi saat kita masih kecil, usia SD, usia TK, mungkin yang kita ingat nggak banyak, ya nggak Bapak Ibu. Tapi boleh coba diingat-ingat ya, kira-kira apa sih yang kita akhirnya ingat? Yang kita ingat adalah pengalaman-pengalaman yang antara dua menurut saya. Antara yang sangat menyenangkan saat kita lagi dibikinin makanan yang luar biasa enak misalnya sama mama kita, atau mama kita lagi bikinin sesuatu saat kita lagi kehausan banget, atau yang saat kita diajak pergi ke tempat yang kita suka banget, atau saat kita dimarahin yang pol-polan, iya nggak Bapak Ibu, saat kita dikasih hukuman misalnya. Jadi pengalaman-pengalaman yang besar dan masif itu yang biasanya diingat. Pengalaman kecil-kecilnya sih enggak, pengalaman belajar sehari-hari di sekolahnya mungkin nggak terlalu banyak diingat. Nah tapi yang koneksi itu, si pengalaman-pengalaman menyenangkan itu yang biasanya kita ingat sampai kita besar. Jadi sebisa mungkin kita juga build that memory ke anak-anak kita. Kemudian connecting before correcting. Kalau kita mau mengkoreksi anak-anak kita harus pastikan kita udah punya koneksi dulu belum sama mereka. Jangan kita langsung mengkoreksi duluan. Kita koneksinya udah bagus belum? Udah positif belum sama anak-anak kita? Jangan-jangan kita koreksi lagi. Padahal koneksinya belum benar nih istilahnya. Karena tanpa koneksi yang benar, koreksinya nggak akan ada gunanya. Kalau kita koneksinya udah benar, insya Allah koreksi satu kali anak mau mendengarkan. Gitu. Kemudian talking, bercerita, berdiskusi, ngobrol. Anak-anak usia dini itu sebenarnya bisa banget diajak ngobrol. Apa yang kita rasain, cerita-cerita lucu, cerita-cerita menyenangkan, sebenarnya mereka sangat bisa untuk mendengarkan. Kemudian playing just to have fun, bermain bareng-bareng mereka, ketawa-ketawa bareng mereka untuk cuman happy-happy, senang-senang sama mereka. Nah, materi dari saya sebetulnya sudah selesai Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya ada satu video terakhir yang mau saya setelin dan kita tonton bareng-bareng. Mungkin videonya ada